Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Li Chunfeng, yang dulu merupakan talenta paling menonjol di Ling Feng Tang, adalah keturunan yang paling dihargai oleh Li Ling Feng. Lebih dari 100 tahun yang lalu, ketika Li Chunfeng sangat bangga pada dirinya sendiri, ia pernah mencapai nirvana, yang hanya satu langkah dari Sword Emperor. Tetapi segala sesuatu tentang dia hancur setelah dia mendapat masalah. Karena anggur yang enak, Li Chunfeng sering mabuk, bahkan sebelum berlatih, ia suka minum beberapa gelas. Tetapi kultivasi mabuk adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Saat itu, Li Chunfeng melukai Shen Fu dan Ling Hai. Dia tidak bisa menggunakan tangan dan kakinya sama sekali, dan dia terus gemetaran. Meridian terhalang, aura tidak bisa mengalir, dan tangan tidak bisa memegang senjata. Li Chunfeng seperti itu benar-benar sia-sia. Li Chunfeng tidak ada hubungannya selama 100 tahun dalam perawatan perpustakaan, kecuali untuk minum, membaca. Di lantai pertama perpustakaan ini, hampir 100.000 buku dibaca olehnya berulang kali dan saya tidak tahu berapa kali. Chu Xingyun tidak mengambil kebebasan untuk percaya Li Chunfeng dan mencoba untuk mengambil beberapa buku, tetapi hasilnya mengejutkannya. Meskipun semua buku, Li Chunfeng tidak dapat membacanya dengan tepat, tetapi sama sekali tidak ada yang salah dengan artinya. Setelah mengambil beberapa buku secara berurutan dan membalik satu halaman sekaligus, Li Chunfeng dapat mengetahui konten umum, yang mengerikan. Melihat Li Chunfeng, Chu Xingyun sangat terkejut, ini hanyalah sebuah ensiklopedia dasar yang mobile. Selama Li Chunfeng ini dapat digali, yang curang untuk dipilih, dia sendiri sudah cukup untuk menahan menipu 100.000 mata pelajaran dasar. Hanya saja, bagaimana kita bisa menggali orang ini? Hei, Nak, apakah kamu ingin melakukan transaksi ini? Li Chunfeng berkata dengan cemas. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata datar, tidak. Saya tidak tertarik dengan transaksi Anda. Menatap Chu Xingyun tanpa daya, Li Chunfeng berpikir dia bisa menghasilkan banyak uang, tetapi yang lain tidak tertarik, yang terlalu mengecewakan. Melihat kehilangan Li Chunfeng, Chu Xingyun berkata, apakah Anda siap untuk menjaga perpustakaan ini, memakannya dan menunggu kematian? Chu Xingyun memberi pandangan cemberut dan Li Chunfeng berkata dengan kutukan, apakah kamu ingin melakukan pekerjaan ideologis untukku? Aku sudah makan lebih banyak garam daripada yang kamu makan. Jembatan yang aku jalani daripada kamu ada begitu banyak jalan, Anda harus menyelamatkan diri. Dia tersenyum dengan acuh tak acuh, dan karena itu tidak bekerja dengan emosi, ada baiknya memikatnya. Setelah merenung sebentar, Chu Xingyun berkata, karena kamu suka berdagang, maka aku mengusulkan transaksi, bagaimana menurutmu? Begitu dia mendengar tentang transaksi itu, Li Chunfeng segera, di matanya meledak seorang pria baik-baik saja, ada uang dalam transaksi, ada anggur yang enak. Melihat Chu Xingyun dengan mata yang cerah, Li Chunfeng berkata dengan gembira, apa transaksi itu? Bagaimana metode transaksinya? Anda membicarakannya. Setelah merenung sebentar, Chu Xingyun berkata, dengan cara ini, saya mempekerjakan Anda untuk menjadi pelatih saya. Pelatih? Apa itu? Li Chunfeng jelas tidak mengerti istilah yang dikatakan Chu Xingyun. Melambaikan tangannya, Chu Xingyun berkata, tidak peduli apa pelatihnya, singkatnya Anda harus menggunakan pengetahuan untuk melatih saya dan biarkan saya menguasai yang paling sempurna, bagian depan 9 bidang kendo 3 alam. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Li Chunfeng memikirkannya. Apa yang dia kuasai hanyalah mata pelajaran dasar, meskipun komprehensif dan solid, itu tidak berharga. Lagi pula, semua yang ia kuasai pada dasarnya bebas untuk mendapatkan akses, dan apa yang ia pelajari adalah yang diperlukan hanyalah waktu. Melihat ke atas dengan hati-hati, Li Chunfeng berkata, bagaimana metode pelatihan khusus? Di mana pelatihannya? Berapa gaji yang Anda berikan kepada saya? Menghadapi pertanyaan Li Chunfeng, Chu Xingyun berkata, bagaimana Anda bisa melatih saya untuk membantu saya merumuskannya? Saya tidak membutuhkan Anda jika saya mengetahuinya, kan? Adapun tempat untuk berlatih, tentu saja, kapan saja, di mana saja, jadi Li Chunfeng harus berhenti dari pekerjaannya di perpustakaan dan mengikuti Chu Xingyun kapan saja, jika tidak bagaimana ia bisa mengamati dan merumuskan program pelatihan kapan saja, di mana saja. Adapun gajinya, Li Chunfeng ini bisa dibuka dengan santai, asalkan harganya tidak terlalu keterlaluan, tidak ada masalah. Dengan mengangkat kepala tajam, Li Chunfeng menuangkan semua roh dari labu ke tenggorokannya. Dia dengan senang hati memberikan alkohol di perutnya. Li Chunfeng berkata, saya bisa mengikuti pekerjaan ini, tetapi saya membutuhkan gaji tahunan 100.000 batu roh, dan setidaknya menandatangani kontrak 10 tahun. Menghadapi permintaan Li Chunfeng, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi dia tertawa dan berkata, apakah Anda juga dianggap persyaratan? Dengan cara ini, gaji tahunan jutaan batu roh, menandatangani kontrak 100 tahun, jika Anda tidak khawatir, kontrak seumur hidup tidak masalah.
Mendengarkan harga yang ditawarkan oleh Chu Xingyun, mata Li Chunfeng menakutkan, 1 juta gaji tahunan. Lalu, tanda tangani kontrak seumur hidup. Selama pidatonya, Li Chunfeng tidak terlalu bertele-tele, dan langsung berbalik untuk mengambil kertas dan pena, dan kontraknya segera ditandatangani. Tampar, membanting labu anggur di tanah, Li Chunfeng tertawa dengan kontrak yang ditandatangani. Alasan mengapa ia tinggal di perpustakaan ini yang bahkan tidak bisa dilihatnya adalah karena ia tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Sekarang saya memiliki pilihan lain, saya akhirnya bisa keluar dari perpustakaan yang gelap. Suasana hatinya tidak akan pernah dipahami oleh orang lain. Seorang pria berusia 100 tahun yang bahkan tidak bisa memegang senjata, meridian yang tertutup, dan kuil dan roh lautan semuanya rusak masih dapat menemukan pekerjaan dengan gaji jutaan dolar per tahun. Selain itu, penandatanganan masih merupakan kontrak seumur hidup. Pelatih mana ini? Jelas bahwa seorang leluhur diundang untuk kembali. Melihat tawa bahagia Li Chunfeng, Chu Xingyun juga sangat senang di dalam. Oleh satu orang, Li Chunfeng setara dengan 100.000 ceat. Ketika ceat ini ditambahkan bersama-sama, nilainya hampir tidak dapat diperkirakan. Yang paling penting adalah, berapa tahun yang dibutuhkan untuk membaca 100.000 buku ini dan memahami, dan memahami. Tidak peduli seberapa pintar itu, tanpa 100 tahun, itu tidak akan pernah terwujud. Yang disebut waktu 1 inci dan emas 1 inci, sulit untuk membeli 1 inci emas, bagaimana nilai ini dapat diukur dengan uang. Selain itu, peran Li Chunfeng tidak hanya bisa diarahkan terhadap Chu Xingyun, ketika Chu Xingyun meninggalkan guru, orang lain juga menggunakannya. Sebagai pelatih dasar Kendo, Li Chunfeng jelas merupakan pilihan terbaik. Meliputi seluruh wilayah Theravada, Li Chunfeng adalah eksistensi tertinggi. Meskipun Li Chunfeng sendiri pada dasarnya adalah kekuatan tempur 0, tetapi nilai orang tidak harus hanya dapat tercermin melalui pertempuran. Chu Xingyun tidak membutuhkan kekuatan tempur Li Chunfeng, hanya pengetahuan dan pengalamannya yang kaya. Begitu dia menjabat, Li Chunfeng mulai menjalankan tanggung jawabnya. Melihat pada saat itu, Li Chunfeng berkata, karena saya telah menjadi pelatih Anda, maka saya harus layak dengan gaji yang Anda berikan. Sekarang Anda segera pergi ke lantai 2 dan membawa angin keluar. Angin berhembus. Mengernyitkan alisnya, Chu Xingyun berkata, sebelum mengintegrasikan 13 Sword of Blast, aku tidak bermaksud mempelajari keterampilan Blast Sword. Menghadapi desakan Chu Xingyun, Li Chunfeng memandang waktu dengan cemas dan berkata dengan cemas, jangan berlatih atau berlatih dulu, singkatnya, Anda bisa mendapatkannya terlebih dahulu. Meskipun saya tidak mengerti mengapa Li Chunfeng melakukan ini, tetapi waktunya mendesak, lantai 2 akan ditutup setelah 1 jam, dan kesempatan untuk hadiah ini akan sia-sia. Ketika kesempatan itu menentukan, Chu Xingyun bergegas ke lantai 2 dengan kecepatan penuh. Setelah beberapa pertanyaan, ia menemukan salinan pukulan angin. Setelah perpanjangan, Chu Xingyun mendapat salinan pukulan angin. Namun, mengapa Li Chunfeng harus memilihnya untuk meledak? Setelah berhenti dari pekerjaan perpustakaan, Li Chunfeng membawa labu anggur dengan bebas dan bergegas ke halaman Chu Xingyun untuk tinggal. Meskipun Li Chunfeng masih muda dan sulit diatur, pacar-pacarnya berkelompok, tetapi ketika ia terbakar, pacar-pacar itu menghilang. Siapa yang akan menikah dengan orang yang tidak berguna? Oleh karena itu, meskipun usianya lebih dari 150 tahun, Li Chunfeng tidak memiliki istri dan anak-anak, dia sendirian, dan dia merasa bebas dan mudah untuk pergi kemana dia ingin pergi. Kembali di halaman, Chu Xingyun bertanya untuk pertama kalinya, mengapa dia harus memilih angin mana yang akan dipotong. Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Li Chunfeng tidak menjawab. Dia duduk di sana, mendesah dan mendesah dengan labu anggur di tangannya. Ups, ini bukan anggur, saya tidak bisa mengambil apapun untuk melakukan apapun. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Chu Xingyun tidak banyak omong kosong. Di antara gelombang tangan kanannya, botol anggur berukir batu giok putih muncul di depan Li Chunfeng. Dari dunia roh nyata ke dunia surga dan bumi ini, Chu Xingyun tidak membawa apapun, kecuali anggur yang indah, ia membawa banyak. Ketika mulai dari dunia roh sejati, Chu Xingyun berada dalam kondisi yang sangat buruk. Air mengalir, dan Ye Qianhan juga kembali ke gua es. Apakah itu tubuh, jiwa, atau jantung, Chu Xingyun terluka. Saat itu, hanya anggur yang bisa melumpuhkannya, sehingga ia bisa menghabiskan setiap hari dan malam. Oleh karena itu, selama waktu itu, Chu Xingyun terus minum anggur dan harus minum beberapa teguk kapan saja dan di mana saja. Tidak sampai dunia Qiankun tercapai, ada harapan lagi, dan Chu Xingyun secara bertahap berhenti minum. Lagi pula bahaya anggur untuk latihan spiritual diketahui oleh semua orang. Kontrol diri Chu Xingyun masih sangat tirani. Dalam 2 tahun jalan kuno Singkong, Chu Xingyun banyak minum, tapi tidak peduli berapa banyak dia minum, itu tidak sebanyak yang dia bawa. Chu Xingyun menyerah ribuan mil dan gunung, dan menyerahkan harta emas dan perak, tetapi dia tidak dapat dipisahkan dari anggur. Karena itu, sebelum pergi, ia mengambil semua anggur empulur es dari istana Jiuhan dan membawanya pergi, tidak meninggalkan altar, 10.000 altar penuh. Istana Jiuhan terletak di kutub utara benua roh sejati. Cukup dingin untuk menetes ke es. Di bawah tingkat roh, tidak ada cara untuk bertahan di lingkungan itu untuk waktu yang lama.
Di daerah dingin, anggur alami berat. Meskipun Istana Jiuhan adalah seorang wanita, tetapi minum tidak pernah dibagi antara pria dan wanita. Anggur empulur es ini diseduh oleh rumput roh dan baiguo di daerah hutan belantara utara Jiuhangong, penuh dengan aura dan sangat kuat. Anggur bubur es ini dapat digambarkan sebagai setetes emas, yang terlalu berharga. Hanya Istana Jiuhan, seperti ini, menghancurkan keberadaan seluruh gurun utara sebelum diseduh. Belum lagi harga anggur empulur es ini, harga toples anggur Baiyu yang mengandung anggur ini dilebih-lebihkan. Guci anggur ini terbuat dari lemak domba nefrit dan tampak seperti altar kecil, tetapi dinding bagian dalam guci anggur itu diukir dengan pola ruang, dan volume di dalamnya sangat besar. Masing-masing botol anggur ini benar-benar raja. Tidak hanya anggur dapat diisi, nefrite ini hangat dan harum, anggur ini juga dapat meningkatkan anggur, memberikan bubur es yang unik penuh aura. Ini kelihatannya seperti toples anggur seukuran kepala manusia, tetapi dapat menampung 10 tangki besar dari anggur berkualitas. Bahkan ketika Chu Xingyun berada di Jalan Singkong kuno dan minum anggur selama 2 tahun, dia tidak minum 3 botol. Altar yang dibawa Chu Xingyun sekarang adalah sisanya setelah minum. Meskipun dia sudah tidak puas, selama Li Chunfeng tidak mengambil anggur sebagai makanan, setidaknya cukup untuk Li Chunfeng minum selama setahun. Melihat Chu Xingyun mengeluarkan botol anggur kecil, Li Chunfeng pada awalnya tidak peduli, membuka mulut botol, dan menuangkan anggur ke dalam labu. Anda tahu, labu anggur Li Chunfeng bukan produk umum, tetapi juga diukir dengan pola ruang angkasa, paling tidak bisa menampung sebotol besar anggur, toples kecil ini hanya bisa digunakan sebagai alas. Ketika Li Chunfeng ingin datang, botol anggur kecil ini dituangkan hanya dalam beberapa detik. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa ini jatuh, dan jatuh selama lebih dari 10 detik. Itu tidak berhenti di situ, sampai dia mengisi seluruh labu, tetapi anggur dalam toples masih berdeguk dan tumpah ke atas meja, dan tiba-tiba, langit penuh dengan anggur. Begitu dia mencium anggur jenis ini, Li Chunfeng penuh energi. Kapan dia mencium anggur jenis ini? Empulur es adalah sumber daya di daerah Tandus dan Tandus Utara, anggur yang diseduh darinya merupakan kebutuhan hidup di Istana Jiuhan. Empulur es ini terbuat dari teratai salju selama 10.000 tahun, ginseng, poria, Ganoderma lucidum, del. Diseduh dengan 100 jenis lingguo, dan lingguo ini berasal dari seluruh gurun utara. Anggur bubur es adalah bahan terpenting dari Istana Jiuhan dan kenikmatan paling mewah. Kualitasnya yang tinggi tidak mungkin ditemukan walaupun kaya dan makmur. Kecuali suatu hari, dunia Qiankun dipersatukan oleh seorang kaisar, dan kemudian mengumpulkan sumber daya dunia, adalah mungkin untuk membuat anggur seperti empulur es. Jika tidak, bahkan jika itu dapat diseduh, itu akan membutuhkan banyak tenaga dan sumber daya material. Hasil akhirnya tentu akan sedikit menyedihkan. Desis. Dengan tergesa-gesa untuk meluruskan botol anggur, Li Chunfeng tidak bisa memedulikan hal lain, ia langsung meletakkan mulutnya di atas meja, dan mengisap empulur es yang mengalir di atas meja ke dalam mulutnya dengan kecepatan penuh. Seperti untuk kotor. Tidak tahu apakah alkohol dapat didesinfeksi. Apa yang kotor, selama itu tidak mengalir ke tanah dan dicampur ke tanah, itu bisa diminum. Ini mungkin salah, tetapi bagi Li Chunfeng, bagaimana anggur yang begitu baik bisa terbuang sia-sia? Setiap tetes es adalah hidupnya. Menyaksikan Li Chunfeng berbaring di atas meja adalah suatu hal yang menjilat, dan Chu Xingyun mengerutkan keningnya. Saya ingin mengatakan kepadanya bahwa masih ada banyak anggur, cukup baginya untuk minum selama 10.000 tahun, tetapi Chu Xingyun segera menyerah. Sekali hal ini terlalu banyak, dia tidak merasa berharga lagi, jadi dia tidak menghargainya lagi, yang belum tentu merupakan hal yang baik. Li Chunfeng adalah anggur yang baik, dan anggur empulur menariknya. Masih takut dia tidak akan bekerja keras, bukankah dia bekerja keras? Memikirkan ini, Chu Xingyun melambaikan tangan kanannya, dan botol anggur di atas meja tiba-tiba menghilang. Melihat Chu Xingyun meletakkan altar anggur, Li Chunfeng tertegun dan segera menyesal. Dia tahu bahwa hari ini, dia seharusnya membuat poin besar dari labu, dan dia akan menderita kerugian besar. Li Chunfeng adalah anggur yang baik. Selama lebih dari 150 tahun, ia telah meminum banyak arwah dan anggur berkualitas. Untuk anggur, ia benar-benar memenuhi syarat untuk mencicipi. Anggur empulur es ini memiliki aura di pintu masuk, yang berisi aura 100 bumbu dan aroma 100 buah. Anggur tersebut hanya dapat dibandingkan dengan anggur peri legendaris, bubur agar, dan minuman keras giok. Melihat pemeriksaan berkabung Li Chunfeng, Chu Xingyun kiang tersenyum dan berkata, "Oke, sekarang saya bisa membicarakannya, mengapa saya harus memilih potongan angin ini? Anggur ini, lihat apakah kamu bisa memberikannya lagi." Melihat Chu Xingyun dengan menyedihkan, Li Chunfeng memohon. Sambil mengerutkan kening, Chu Xingyun berkata, "Jangan bilang bahwa kamu tidak tahu betapa berharganya anggur ini. Aku sudah tahu bahwa labu kamu sangat besar. Aku tidak mau memberi kamu sebanyak itu." Melihat Chu Xingyun dengan senyum masam, Li Chunfeng juga tahu bahwa nilai anggur labu ini sendiri tidak bisa diestimasi. Namun, bagi seorang pemabuk, Anda membiarkannya menjual anggur, itu hampir membunuh mereka. Sambil menggelengkan kepalanya, Li Chunfeng berkata, "Oke, kamu anggur, aku tidak mengambil uangmu.
Aku tidak ingin membayar gaji tahun ini, tetapi kamu harus mengendalikan makanan, kalau tidak aku akan mati kelaparan. Setelah melirik Li Chunfeng, Chu Xingyun berkata, oke, jangan bicara omong kosong, mengapa saya harus memilih Blaze? Dengan lembut menyeruput sedikit empulur es, Li Chunfeng menutup matanya dengan puas, dengan hati-hati mencicipi 100 jenis aroma empulur es, dan tidak membuka matanya untuk waktu yang lama, apalagi berbicara. Menghembuskan alkohol di perutnya dengan lembut, Li Chunfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, Blade Kendo, itu hanya sepatah kata, mengapa Anda tidak memilih Blaze? Mendengar kata-kata Li Chunfeng, Chu Xingyun mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak yakin, tidak 13 pedang angin, tetapi ada 13 pukulan. Bahkan jika 3 jenis terakhir tidak termasuk, ada 10 jenis. Dengan satu klik mulutnya, Li Chunfeng berkata, aku tahu apa yang kamu katakan, tetapi Kendo seperti ini. Seorang Kendo hanya dapat mengkhususkan diri dalam satu. Ada 3000 Kendo, dan pedang angin adalah salah satu dari 3000 Kendo. Kendo angin berisi 3000 Kendo, di antaranya Kendo ledakan adalah salah satu dari 3000 Kendo angin. Di antara ledakan Kendo, ada 3000 Kendo, salah satunya adalah Slash. Kendo adalah pedang 1000 besar, pedang angin adalah pedang 1000 tengah, pedang ledakan adalah pedang ribuan kecil, masing-masing berisi 3000 metode. Mendengarkan kata-kata Li Chunfeng, Chu Xingyun hanya merasa bahwa pikirannya melebar dalam sekejap, dan dia tidak tahu berapa kali itu. Itu lebih luas daripada jalan singkong kuno. 3.000 Kendo, 9 juta ribu tengah Kendo, 2,7 miliar ribu. Apa yang membuat Chu Xingyun yang paling penting adalah bahwa Kendo hanya satu dari 3.000 jalan. Jika Anda menghitungnya seperti ini, itu seperti bintang di langit. Ini adalah angka astronomi. Melihat Chu Xingyun yang mengejutkan, Li Chunfeng melanjutkan, badai Kendo berputar ulang, topan Kendo kembali berduri, Wild Wind Kendo memotong kembali. Setiap Kendo memiliki fokus yang berbeda. Adapun kecepatan Kendo ledakan, tetapi tidak menggunakan duri titik pilih. Ekspresi gaya pedang, yang paling mewujudkan makna ledakan, adalah gaya pedang. Mendengar kata-kata Li Chunfeng, Chu Xingyun tidak bisa tidak menyadari, memang. Ada 3000 jenis angin, masing-masing dengan karakteristik yang berbeda, dan pasti hanya ada satu gaya pedang yang paling cocok dengan karakteristik ini. Gaya pedang lainnya tidak dapat digunakan, tetapi mereka tidak dapat digunakan hingga batasnya. Jika Anda ingin menggunakan gaya pedang lain, Anda harus memahami gaya pedang lain untuk bekerja sama, bukan mendorongnya dengan gaya angin. Tapi bagaimana dengan 13 pedang ledakan? Jika itu tidak cocok untuk pedang ledakan, mengapa membuat 13 pedang ledakan? Menghadapi keraguan Chu Xingyun, Li Chunfeng tidak bisa menjelaskannya, bukan hanya dia, bahkan Ling Feng Jianhuang Li Ling Feng tidak bisa menjelaskannya. Pedang 13 petir ini ditemukan di mausolem generasi pedang ke-36. Pada saat itu, spektrum pedang dari 13 pedang ledakan hanya dengan santai ditempatkan di sudut rak buku yang biasa-biasa saja. Apa yang dicatat tidak lebih dari gaya pedang dasar, dan tidak ada yang mendalam. Oleh karena itu, setelah mendapatkan skor pedang, Li Ling Feng tidak terlalu memikirkannya, dia membawanya kembali secara langsung dan meneruskannya sebagai teknik pedang dasar Pavilion Ling Feng. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun tidak puas dengan penjelasan Li Chunfeng. Tidak mungkin menjadi sesederhana itu. Jika Anda mengatakan 10 gaya pertama itu memang gaya dasar pedang, tetapi 3 gaya terakhir, apakah itu juga dianggap sebagai kategori ilmu pedang dasar? Saya takut bahkan Li Ling Feng tidak mungkin menguasai 3 gaya yang terakhir, apakah ini juga ilmu pedang dasar? Setidaknya Chu Xingyun dapat yakin bahwa Li Ling Feng belum pernah mencapai tingkat persatuan manusia dan pedang, dan setiap langkahnya tidak sepenuhnya sejalan dengan pesona dan konsepsi artistik dari 13 pedang ledakan. Jika benar-benar seperti yang dikatakan Li Chunfeng, setiap gaya pedang membutuhkan niat pedang yang berbeda untuk dipromosikan. Nah, Chu Xingyun tidak keberatan, dan memberikan pemahaman tentang arti pedang yang sesuai dengan 13 pedang ledakan. Chu Xingyun ingin tahu apa yang akan terjadi jika 13 pedang-pedang dipahami. Li Chunfeng banyak berpikir tentang ide Chu Xingyun dan setuju dengannya. Bahkan, dia sangat ingin tahu tentang dugaan Chu Xingyun. Setelah keputusan dibuat, Li Chunfeng pergi dengan labu anggur di tangannya. Dia perlu waktu untuk berpikir dan mempertimbangkan dan mengatur rencana pelatihan untuk Chu Xingyun. Meskipun Li Chunfeng belum bepergian ke banyak tempat, yang disebut pemain sandiwara itu tidak pergi keluar dan mengenal dunia. Mungkin mereka tidak tahu banyak, tetapi mereka sangat rumit, dan mereka tahu segalanya. Li Chunfeng membutuhkan waktu seminggu untuk berpikir dan merencanakan, memilih tempat kultivasi, metode kultivasi, dan alat peraga budidaya. Adapun Chu Xingyun, yang awalnya berencana mundur selama seminggu kerja keras, tetapi tidak memikirkannya, hanya ingin mundur ke ruang reinkarnasi, dan teriakan Li Yier terdengar di luar halaman. Membuka pintu halaman, Li Yier muncul di pintu. Tanpa sepatah kata pun, dia mengambil tangan Chu Xingyun dan pergi. Sepanjang jalan, Chu Xingyun tersenyum getir, apa yang kamu lakukan? Di mana kamu akan menarikku? Di hadapan pertanyaan Chu Xingyun, wajah Li Yier memerah, dan dia tidak menjawab kata-kata Chu Xingyun.
Baru saja ketika Chu Xingyun membaca di perpustakaan, Li Yi diseret oleh orang tuanya. Setelah penyelidikan menyeluruh, dia memahami hubungan antara Chu Xingyun dan Li Yi secara menyeluruh. Awalnya, sesuai dengan niat orang tua Li Yi, dia segera berlari ke pintu dan memperingatkan Chu Xingyun untuk menjauhkannya dari putrinya. Tapi sikap Li Lingfeng tidak jelas. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Secara alami, tidak ada yang berani menemukan masalah Chu Xingyun. Tepat ketika Chu Xingyun meninggalkan perpustakaan, Li Lingfeng selesai merekam dan memilah-milah, dan pertama kali dia keluar, dia menemukan Li Yi. Apakah kamu sangat menyukainya? Li Lingfeng bertanya dengan serius. Menghadapi pertanyaan leluhur, Li Yi bahkan tidak memikirkannya, dan mengangguk, aku suka itu. Tentu saja aku menyukainya. Yi paling suka bersama saudara Chu. Jika dia mengangguk dengan serius, Li Lingfeng melanjutkan, apakah kamu ingin menikah dengannya? Menikahlah dengannya. Tiba-tiba terpana. Pertanyaan ini, Li Yi tidak pernah memikirkannya, dan untuk sesaat tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tapi sedikit berpikir, jika mereka bisa bersama seperti ayah dan ibu, mereka tidak tahu betapa bahagianya mereka. Mungkin tidak mungkin bertemu dengannya selama sebulan seperti ini. Oleh karena itu, Li Yi dengan cepat mengangguk dan menyatakan kesediaannya. Melihat adegan ini, Li Lingfeng mengangguk sedikit dan mengangguk, kalau begitu kamu pergi dan panggil dia sekarang, aku ingin melihat apakah dia layak mendapatkan cucu perempuanku yang tercinta. Menonton Li Yi melarikan diri dengan malu-malu, Li Lingfeng tersenyum penuh arti. Dia tidak keberatan Li Yi menikahi Chu Xingyun. Dengan pedangnya bersama, Chu Xingyun layak bagi siapapun. Namun, sangat mudah untuk memberikan Li Yi kepada Chu Xingyun, tetapi motif Li Lingfeng tidak murni. Pada akhirnya, jika Chu Xingyun bisa menjadi menantu keluarga Li, maka keluarga Chu pasti akan memiliki pohon yang menjulang tinggi di masa depan. Kedua, rahasia persatuan manusia dan pedang ada di tubuh Chu Xingyun. Bagaimanapun, dia harus mendapatkan. Ketiga, Li Yi tidak besar, tapi tidak terlalu kecil. Hanya Chu yang bisa menandinginya Xingyun sendiri. Di dalam Lingfeng Tang Hall, Li Lingfeng duduk di atas takhta dan menatap Chu Xingyun sambil tersenyum, tetapi tidak berbicara. Chu Xingyun berdiri kosong dengan Li Yi di tengah aula. Pada saat ini, dia masih tidak tahu tujuan dari Li Yi menyeretnya ke sini. Sementara Chu Xingyun mengamati orang lain, yang lain juga mengamati Chu Xingyun, terutama orang tua Li Yi, yang menganggapnya sangat serius. Sehubungan dengan Li Lingfeng, Chu Xingyun mempertahankan rasa hormat yang cukup, tetapi dia tidak takut padanya. Jika dia benar-benar bertarung, Li Lingfeng mungkin bukan lawannya. Oleh karena itu, Chu Xingyun tidak akan gugup, juga tidak akan malu. Tidak rendah hati dan rendah hati, dia mengepalkan tinjunya ke Li Lingfeng, dan Chu Xingyun berkata dengan keras, aku tidak tahu apa yang terjadi pada Kaisar Pedang Lingfeng yang mencariku. Sambil memicingkan matanya, Li Lingfeng berkata dengan acuh tak acuh, saya mendengar bahwa Anda telah berjalan sangat dekat dengan Yi baru-baru ini, apakah Anda menyukainya? Menghadapi pertanyaan Li Lingfeng, Chu Xingyun mengerutkan keningnya. Pertanyaan ini agak kabur. Jika dia menyukainya, dia pasti menyukainya, tetapi ada banyak jenis suka. Dalam perenungan, Chu Xingyun mempertimbangkan kata itu dengan hati-hati, dan kemudian berkata, seorang gadis cantik seperti Yi, tidak peduli pria, wanita dan anak-anak, akan menyukainya. Saya tentu saja tidak terkecuali. Arti dalam kata-kata Chu Xingyun sangat sederhana, dia menyukai Li Yi, tetapi jenis suka ini sama dengan laki-laki, perempuan dan anak-anak lain seperti Li Yi, seperti jenis yang lucu. Chu Xingyun berkata begitu halus, takut menyakiti hati Li Yi. Jika Anda mengatakannya dengan kata-kata yang populer, itu adalah cintaku pada Li Yi, tetapi cinta saudara lelakiku untuk saudara perempuanku. Bayangkan jika Chu Xingyun mengatakan itu secara langsung, apa yang akan membuat Li Yi terluka. Sebagai seorang goblin berusia 1000 tahun, tentu saja, Li Lingfeng tidak dapat mendengar arti dari kata-kata Chu Xingyun. Kecintaan Chu Xingyun pada Li Yi sama sekali bukan cinta antara pria dan wanita, dan tidak mungkin untuk mencintai. Hasil ini jelas bukan yang diharapkan Li Lingfeng. Jika bakat seperti Chu Xingyun dapat memasuki pintu keluarga Li, dia pasti dapat melipat gandakan kekuatan keluarga Li. Kekuatan keluarga Li adalah kekuatan Li Lingfeng, jadi untuk Chu Xingyun, Li Lingfeng bertekad untuk menang. Menghadapi posisi yang tidak jelas Chu Xingyun, Li Lingfeng membuat keputusan secara instan, yaitu, dia bingung dan bingung. Sambil menyeringai, Li Lingfeng berkata, kalian semua mundur, aku punya sesuatu untuk dikatakan kepada adik lelaki ini sendirian. Menghadapi perintah nenek moyang, keluarga Li tentu saja tidak berani menentang, dan semua orang termasuk Li Yi mundur. Untuk sementara waktu, di dalam aula, hanya Chu Xingyun dan Li Lingfeng yang tersisa. Setelah mencari-cari dengan kesadaran Tuhan dan memastikan bahwa tidak ada orang lain dalam jarak 100 meter dari daerah sekitarnya, Li Lingfeng tidak sabar untuk mengatakan, jika saya berharap itu baik, apakah Anda telah mencapai tingkat persatuan antara manusia dan pedang? Mengangguk terus terang, Chu Xingyun juga tahu bahwa kondisinya tidak bisa menyembunyikan orang lain, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan tuannya yang sebenarnya.
Selama Anda melihatnya, Anda tahu apa kondisinya. Namun, apa yang tidak dimengerti Chu Xingyun adalah bahwa Li Lingfeng bertanya apa artinya ini. Apakah dia tidak tahu bahwa ini tabu? Melihat ekspresi Chu Xingyun yang tidak menyenangkan, Li Lingfeng tidak keberatan, dia meminta orang, dan posturnya masih sangat positif. Melihat Chu Xingyun meminta maaf, Ling Fengjian berkata, saya tahu saya seharusnya tidak bertanya, tapi saya benar-benar terjebak pada level ini terlalu lama. Sudah ribuan tahun. Sambil menggelengkan kepalanya, Ling Fengjian berkata, tentu saja, aku tidak akan memaksamu, tetapi jika itu mungkin, aku harap kita bisa bertukar, selama kamu mau, selama aku punya, aku mau menukarnya. Terangguk dengan kepuasan, Chu Xingyun tersenyum dalam hati, jika Li Lingfeng benar-benar dipaksa, dia tidak akan takut membuka blokir semua hal, silakan keluar dari lubang hitam, bagaimana dengan Lingfeng Jianhuang? Masih dalam hitungan detik. Namun, ketika datang ke pertukaran, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi dia benar-benar memiliki apa yang diinginkannya, tetapi dia tidak tahu apakah Lingfeng Jianhuang benar-benar akan bertukar. Yang paling penting adalah apa yang disebut sungai dan danau tidak berharga. Yang disebut persatuan manusia pedang, pada kenyataannya, tidak ada yang maju, hanya perlu sedikit. Chu Xingyun tidak keberatan memberikan bantuan ini, terutama jika pihak lain adalah leluhur Lier, rumah cinta dan Wuxia, dia juga harus memberitahunya triknya. Yang paling penting adalah bahwa sebagai pejuang, terutama pejuang biasa, pertukaran adalah satu-satunya saluran untuk promosi, dan itu adalah sesuatu yang menguntungkan kedua belah pihak. Chu Xingyun dapat memiliki hari ini, semua tergantung pada apakah semua orang berkomunikasi, jadi dia tidak akan pernah menolak untuk bertukar. Berpikir tentang itu, Chu Xingyun berkata, karena nenek moyang ingin bertukar, maka saya tidak munafik. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, saya telah secara intensif meneliti 13 Sword of Blast, tetapi apa yang saya lihat hanyalah salinan aslinya. Jika leluhur dapat menggunakan 13 pedang asli angin. Sebelum kata-kata Chu Xingyun selesai, Lingfeng Jianhuang melambaikan tangannya, dan sebuah buku emas dengan cahaya keemasan terbang ke arah Chu Xingyun. Mencapai buku yang ditenun dari kawat emas, dan melihat dengan hati-hati. Dari atas ke bawah, buku itu ditulis dengan daftar besar karakter Blast 13 Sword. Sementara Chu Xingyun mengambil buku di tangan, Lingfeng Jian berkata, buklet ini milikmu. Sekarang katakan padaku bagaimana melakukannya untuk mencapai kesatuan pedang manusia sejati. Melihat Li Lingfeng diam-diam, Chu Xingyun awalnya ingin mengatakan bahwa akan baik untuk meminjamkan buku itu padanya selama beberapa hari, tetapi dia tidak pernah memberikannya kepadanya. Tapi pikirkan itu, Chu Xingyun masih mengerti Li Lingfeng. Masalah, macet selama lebih dari 1000 tahun, siapapun yang akan menjadi gila. Dan begitu persatuan pedang manusia tercapai, Kaisar Pedang Lingfeng ini sudah cukup untuk menjadi kaisar bela diri tertinggi dan penguasa dunia. Kekuatan keluarga Li akan sangat meningkat. Yang paling penting adalah bahwa kesatuan manusia dan pedang adalah salah satu prasyarat untuk pencapaian kaisar. Dibandingkan dengan pencapaian kaisar, segala sesuatu di luar tubuh hanyalah sampah. Belum lagi bahwa Chu Xingyun hanya menginginkan buku asli ilmu pedang dasar. Bahkan jika dia menginginkan seluruh set buku asli ilmu pedang ledakan, Kaisar Pedang Lingfeng tidak akan pernah ambigu. Menempatkan buku emas asli dari 13 pedang angin ke dalam pelukannya, Chu Xingyun berkata dengan puas, sebenarnya, kesatuan pedang manusia sangat sederhana, selama Anda berkonsentrasi pada latihan keras, tidak ada jalan pintas. Dengan mengernyit pada Chu Xingyun, Li Lingfeng berkata dengan tidak senang, saya tahu apa yang Anda katakan, dan saya telah berlatih keras, tetapi setelah ribuan tahun berlalu, saya masih tidak dapat mencapai kesatuan pedang, yang lagi-lagi kenapa? Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, kamu mengatakan kamu berlatih keras, tetapi jika kamu memperhatikan, apakah kamu yakin kamu memperhatikan? Kata-kata Chu Xingyun jelas tidak baik. Li Lingfeng berkata dengan cemas, jika Anda pikir saya tidak memberi cukup, saya bisa memberi Anda semua yang saya bisa, bahkan jika Anda berbicara, tetapi dalam hal apapun, saya harap Anda akan memberitahu saya kiatnya secara langsung. Menghadapi pertanyaan Li Lingfeng, Chu Xingyun berkata dengan bijaksana, mengapa Lingfeng Jianhuang mengatakan ini? Apakah Anda pikir saya penjahat? Chu Xingyun yang tak pernah puas. Saya tidak punya trik di sini, hanya berkonsentrasi pada kerja keras, Anda hanya tidak cukup berkonsentrasi. Jika saya tidak cukup berkonsentrasi, bagaimana saya bisa menjadi seorang kaisar pedang? Apakah Anda menghina iki saya? Li Lingfeng sedikit marah. Menghadapi Li Lingfeng yang marah, Chu Xingyun tidak tergerak dan menggelengkan kepalanya, mengatakan, kesatuan pedang manusia tidak ada hubungannya dengan dunia. Selama Anda berkonsentrasi pada budidaya keras, roh-roh juga dapat menyatukan pedang manusia. Apa maksudmu? Ya, kata-kata Chu Xingyun membuat Li Lingfeng tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan pemahamannya tentang kerja keras. Li Lingfeng, yang lahir dalam praktik ledakan kendo, mencapai posisi Kaisar Wu berdasarkan Lingfeng 9 pedang. Li Lingfeng selalu menjadi jenius di benak ribuan orang, seorang pahlawan, tetapi hanya dia yang tahu bahwa dia bukan jenius sejati. Dia bisa memiliki kekuatan yang dia miliki saat ini, dan dia telah bekerja keras untuk mengolahnya.
Selama ribuan tahun, Li Lingfeng memiliki persyaratan yang sangat ketat pada dirinya sendiri dan berlatih sangat keras, tetapi meski begitu, dia masih jauh dari kesatuan pedang. Tapi sekarang, Chu Xingyun memberitahunya bahwa dia belum cukup perhatian, yang tidak bisa dia terima. Tidak lagi bergesekan dengan Kaisar Pedang Lingfeng, Chu Xingyun berkata datar, singkatnya, letakkan bidang kultivasi Anda, letakkan budidaya niat pedang Anda, letakkan semuanya. Hanya dengan berkonsentrasi pada satu, Anda dapat mencapai puncak. Melihat Chu Xingyun dengan ngeri, Li Lingfeng berdiri dengan ganas, dengan pikiran yang tak terhitung melintas di benaknya. Untuk waktu yang lama, pemahaman Li Lingfeng tentang konsentrasi adalah apa artinya fokus pada kendo, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa jika kita ingin orang bersatu dengan pedang, kita harus berkonsentrasi pada level ini. Melihat mata Li Lingfeng yang tercengang, Chu Xingyun berkata, biarkan semuanya turun, mundur selama 10 tahun, dan hanya berlatih 9 pedang Lingfeng Anda pasti akan mencapai ranah persatuan pedang. Meskipun belum diverifikasi, Li Lingfeng hanya berpikir sedikit, dan tahu bahwa Chu Xingyun benar. Antara dia dan Chu Xingyun, kesenjangan dalam pemahaman terletak pada pemahaman kata konsentrasi. Dengan pukulan penuh hormat, Li Lingfeng berkata dengan penuh terima kasih atas saran Anda. Jika bukan karena Anda, saya tidak ingin melangkah ke dalam kesatuan manusia dan pedang dalam hidup saya. Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun berkata, tidak perlu berterima kasih padaku, itu hanya pertukaran, kamu harus mendapatkan sesuatu jika kamu memberi. Mengambil kepalan lagi, Li Lingfeng berkata, aku tidak akan banyak bicara jika aku berterima kasih. Di masa depan, kamu bisa masuk dan keluar dari perpustakaan Lingfeng Tang sesuka hati, dan kamu bisa membaca semua buku di dalamnya. Setelah memberi sieli, Li Lingfeng berencana untuk berbalik dan pergi, mulai mundur sesegera mungkin, dan berbaris menuju kesatuan pedang. Karena yang lain memberi hadiah tambahan, tentu saja Chu Xingyun tidak bisa acuh tak acuh. Melihat Li Lingfeng ingin pergi, Chu Xingyun berkata, saya tidak tahu Lingfeng Jianhuang, bagaimana Anda memahami apa yang disebut asketisme. Mendengar suara Chu Xingyun, Lingfeng Jianhuang berhenti, dan setelah berpikir sebentar, dia menjawab, yang disebut budidaya keras berarti budidaya keras, apa artinya? Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun bertanya, apa tingkat kerja kerasnya? Dihadapkan dengan pertanyaan Chu Xingyun, Lingfeng Jianhuang bingung. Asketisme hanyalah kata sifat, bagaimana bisa diukur? Melihat tatapan Lingfeng Jianhuang yang tertegun, Chu Xingyun berkata, karena kamu memberiku hadiah tambahan, maka aku juga menjelaskan beberapa kalimat sebagai balasan. Yang disebut konsentrasi adalah berlatih satu set ilmu pedang dengan satu pikiran. Praktek pertapaan yang disebut adalah waktu yang diperlukan untuk tidur dan makan, semua waktu dihabiskan untuk budidaya. Selama Anda terjaga, Anda harus berlatih pedang. Anda tidak dapat terganggu oleh 1 menit dan 1 detik. Tidak ada yang lain dalam hidup Anda kecuali pedang. Seperti disambar petir, tubuh Li Lingfeng menjadi sangat kaku, dan aku tidak pernah menyangka apa yang disebut praktik pertapaan berarti ini. Tunggu. Tiba-tiba memikirkan sesuatu, mata Li Lingfeng melebar, dan dia menatap Chu Xingyun dengan ragu, bukankah negara yang sedang Anda bicarakan tentang cara biksu berkultivasi? Mengangguk dengan gembira, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, ya awalnya, apakah ada masalah? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Li Lingfeng terdiam. Sejak zaman kuno, hanya ada sedikit biksu pahit, tetapi tanpa kecuali, biksu pahit telah mencapai kondisi kesatuan pedang dan manusia. Dengan acuh tak acuh mengangkat bahunya, Chu Xingyun berkata, tentu saja, Anda dapat melakukannya tanpa kerja keras, selama Anda mempertahankan konsentrasi absolut, dan Anda dapat mencapai kesatuan pedang dan pedang selama 100 tahun. Hanya metode penanaman beku yang pahit yang dapat membuat Anda mencapai keadaan persatuan pedang dan manusia hanya dalam waktu 10 tahun atau lebih. Kata-kata Chu Xingyun membuat Li Lingfeng benar-benar percaya semua yang dikatakan Chu Xingyun. Metode beku asketik memang cukup untuk menumbuhkan kesatuan pedang, tetapi dia tidak memikirkannya sebelumnya. Kehidupan seorang beku yang pahit tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa, Li Lingfeng bertanya pada dirinya sendiri, ketekunan dalam jangka pendek tidak apa-apa, tetapi jika dia terus berlatih seperti ini selamanya, akan lebih baik mati. Menyeka keringat di dahinya, Li Lingfeng tidak bisa membantu tetapi bersyukur bahwa dia tidak pelit, kalau tidak Chu Xingyun tidak akan mengatakan apa-apa tentang itu, lalu berapa banyak jalan memutar yang akan dia ambil dan berapa banyak waktu yang akan dia habiskan. Yang disebut curang itu tidak ada artinya bagi Li Lingfeng. Mulai sekarang, mata Li Lingfeng hanya akan melihat tata kaisar, tentu saja hal-hal dasar itu tidak akan ada di hati saya. Hanya saja keluarga itu terlalu besar, dan tidak baik tidak memiliki aturan, sehingga telah membentuk perpustakaan dan serangkaian sistem. Kali ini, Li Lingfeng tidak terburu-buru untuk pergi, tetapi menarik Chu Xingyun untuk mengobrol sepanjang hari, dan mengkonfirmasi bahwa tidak ada kelalaian sebelum akhirnya pergi dengan puas. Setelah meninggalkan Lingfeng Hall, Chu Xingyun kembali ke halaman kecilnya untuk pertama kalinya. Setelah memasuki kamar, Chu Xingyun mengeluarkan buku kawat emas dan menenunnya. Alasan untuk meminta Li Lingfeng untuk volume aslinya adalah karena Chu Xingyun selalu merasa bahwa rangkaian ilmu pedang ini tidak sesederhana itu.
Tapi buku Kapi itu hanya salinannya saja, walaupun karakter dan gambarnya pada dasarnya tidak rusak, banyak detail yang harus diabaikan. Di atas Kendo, perbedaannya sangat kecil, dan kesalahannya ribuan mil. Jika bukan yang asli, kesalahannya selalu terlalu besar. Dengan hati-hati melihat ke-13 buku pedang Blaze ini, tetapi setelah membacanya lagi, tidak ada yang ditemukan. Mungkinkah buku ini menjadi yang asli? Tetapi jika Anda perhatikan dengan seksama, buku ini ditenun dari kawat emas, dan tulisan tangan di atas dibordir dengan benang emas hitam. Selain sampulnya, buklet emas ini hanya memiliki total 13 halaman. Di atas setiap halaman, gaya pedang dicat, dan di bawah ini adalah deskripsi gaya pedang. Lukisan itu sangat sederhana, dan kata-katanya hanya 2 atau 300 kata, dan tidak ada kejutan. Karena Anda tidak dapat melihatnya dengan mata Anda, maka Anda harus menggunakan cara lain untuk mengujinya. Dalam kehidupan terakhir, Chu Xingyun bertukar cea terlalu banyak di antaranya adalah rahasia tersembunyi. Untuk mengungkap rahasia ini, banyak trik aneh diperlukan. Dan biasanya, rahasia-rahasia yang perlu disembunyikan ini sangat kuat. Dengan pengalaman ribuan tahun, Chu Xingyun telah menguasai banyak metode. Chu Xingyun yakin bahwa tidak peduli seberapa dalam rahasia itu disembunyikan, selama rahasia itu ada, ia akan dapat mengetahuinya. Banjir, terbakar. Serangkaian teknik digunakan, tetapi seluruh buku emas masih tetap tidak responsif. Ini salah. Bagaimana tidak ada rahasia? Dalam pengalaman harta emas Chu Xingyun selama ribuan tahun, benar-benar ada rahasia dalam buku emas ini. Temukan saja cara yang benar. Akhirnya, setelah mencoba semua taktik kehidupan sebelumnya, Chu Xingyun menemukan tanpa daya bahwa pengalaman masa lalunya benar-benar tidak valid dalam buku emas ini. Namun, Chu Xingyun masih memiliki metode terakhir, yang hanya dimiliki oleh kehidupan ini. Keluarkan 365 batu roh, Chu Xingyun menempatkan formasi hancur hitam. Kecuali jika tidak ada rahasia dalam buku emas ini, di bawah formasi hebat Black Oblivion, tidak ada rahasia. Bentuk melarikan diri. Dalam pertempuran hebat Black Oblivion, nyala api hitam naik, dan nyala api hitam itu tetap ada. Buku emas otomatis tidak berangin, dan halaman-halamannya mengepak. Saat halaman berubah, Chu Xingyun dengan tajam menemukan tempat yang salah. Tidak ada yang salah dengan halaman ini, tetapi rantai emas yang menghubungkan halaman-halaman ini jelas salah. Yang pertama adalah usia yang salah, meskipun mereka semua adalah emas murni, usia halaman emas jauh lebih tua dari usia rantai emas. Kedua, bahannya salah, halaman emas terbuat dari emas murni, dan rantai emasnya adalah emas biasa, yang sama sekali berbeda. Akhirnya, urutan antar halaman salah. Urutan halaman saat ini jelas bukan urutan asli. Dalam sekejap pikiran, nyala api hitam menyapu dan membakar rantai emas dari halaman yang dijepit langsung ke dalam air emas, yang tumpah di tanah. Dalam sekejap 13 halaman emas jatuh dari sampulnya. Di udara, 13 halaman emas kelapa terus-menerus digabungkan dan disebarkan, sementara Chu Xingyun dengan sabar mengamati. Halaman-halaman saling terikat untuk waktu yang lama, dan bentuk serta lipatannya akan pas dengan sempurna tanpa ada celah. Meskipun halaman emas bukan kertas, efeknya lebih jelas, terutama interpenetrasi antara logam adalah bukti terbaik. Namun, detail ini hanya diperhatikan oleh master pemurnian master. Bahkan tentara biasa, bahkan jika mereka kuat, tidak dapat melihat perbedaannya. Segera setelah itu, 13 halaman emas akhirnya berputar beberapa kali, dan satu persatu pas satu. Terlihat dari samping, 13 halaman ditumpuk bersama, seperti seluruh piring emas, dan tidak ada celah yang terlihat. Setelah dengan cermat mengamati situasi penetrasi logam antara halaman, setelah konfirmasi berulang, Chu Xingyun akhirnya dapat menentukan bahwa ini adalah urutan yang paling benar dari halaman ini. Bagi orang awam, terasa bahwa urutannya tidak begitu penting. Pokoknya, ini pukulan gaya pedang ke-13 ini. Terlepas dari urutannya, bisakah gaya pedang masih berubah? Pedang biasa sebenarnya merupakan rutinitas, bisa menari dari bentuk pertama hingga bentuk terakhir, sama seperti tarian. Bayangkan jika gerakan tarian dipecah dan urutannya benar-benar terganggu, apakah itu masih tarian asli? Dari zaman rantai emas, itu pasti melebihi 3000 tahun. Dengan kata lain, ketika Ling Feng Jianhuang mendapatkan seperangkat ilmu pedang ini, itu seperti ini. Rantai emas tidak dipasang olehnya, juga tidak diatur olehnya. Bahkan, meskipun Chu Xingyun tidak melihatnya secara pribadi, dia sangat benar dalam tebakannya. Halaman emas ini sebenarnya adalah generasi ke-36 dari Sword Sovereign, yang diperoleh dari sebuah makam kaisar kuno. Ketika menjelajahi makam Kaisar Zun, terjadi perang, yang mengakibatkan kehancuran buku emas, dan halaman-halaman emas berserakan, dan itu diperoleh oleh 13 orang. Setelah pertarungan berdarah, generasi pendekar pedang ledakan ke-37 membunuh semua orang dan merebut kembali semua halaman dan sampulnya. Tetapi perebutan di bawah perang, meskipun itu tidak merusak halaman-halaman emas, tetapi itu membuat halaman-halaman emasnya kusut, dan tidak mungkin untuk mengetahui halaman mana yang lebih dulu dan yang berikutnya.
Menghormati generasi ke-36 dari pedang angin ledakan sangat kuat, sehingga juga sangat percaya diri, disimpulkan dengan ilmu pedang, sesuai dengan pemahaman mereka sendiri, mengatur ulang 13 halaman emas dalam rangka dan mengikat mereka. Ada terlalu banyak kemungkinan untuk kombinasi dari 13 tipe ini. Jelas meskipun Jianzun generasi ke-36 sangat kuat, ia masih memiliki kombinasi yang salah. Hasil yang salah adalah bahwa set ilmu pedang ini telah menjadi ilmu pedang dasar yang tidak berpengaruh. Tetapi seseorang dengan otak kecil akan mengerti bahwa seperangkat ilmu pedang dasar membutuhkan halaman yang akan ditenun dengan emas murni, dan tulisan perlu disulam dengan sutra ebony. Sangat disayangkan bahwa Blessed Sword Sovereign generasi ke-30 bahkan tidak tahu bahwa itu adalah emas murni, juga dia tidak melihat bahwa tulisan tangan disulam dengan sutra hitam. Saya hanya berpikir bahwa pemilik aslinya adalah tiran lokal dan menyukai benda kuning dan putih ini. Setelah penataan ulang, Chu Xingyun mengembalikan urutan yang benar dari set buku ini. Dari jejak penetrasi logam, benar-benar mustahil untuk membuat kesalahan. Setelah penataan ulang, urutan seluruh rangkaian dari 13 pedang Blessed telah membawa perubahan yang mengejutkan. Awalnya, pengaturan Blessed Sword Master generasi ke-36. Namun, urutan sebenarnya dari rangkaian ilmu pedang ini adalah gaya pedang, gaya pedang, gaya pedang, bayonet, gaya pedang, 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 gaya pedang awan, gaya pedang kimia gaya. Kecuali untuk dua bentuk terakhir, dunia jelas lebih tinggi dari itu, dan tidak ada kesalahan. Gaya 11 pertama, generasi ke-36 pedang-pedang ledakan, bahkan satu gaya tidak benar, ini memalukan. Setelah mengambil sepotong emas hitam dari ruang angkasa dan meleburnya menjadi sutra, Chu Xingyun menjahit kembali buku emas itu. Ketika saya menguji di Heiyue Liantian Arai sekarang, Chu Xingyun telah menemukan rangkaian energi di halaman buku. Hanya saja karena urutan halamannya salah, rangkaian energi dari arai besar juga tidak tersedia. Bahkan jika energinya input, tidak akan ada reaksi. Tetapi sekarang urutan halaman telah disortir, dan saya pikir itu harus merespons. Sambil memegang spektrum pedang dengan kedua tangan, ia mencoba memasukkan energi ke dalam halaman-halaman buku. Pada saat berikutnya, cahaya keemasan meledak dari halaman-halaman buku. Dalam suara renyah, sampul jianpu kiri dan kanan, menyebar datar di tangan Chu Xingyun, dan 13 halaman emas diputar secara otomatis tanpa angin, satu persatu. Dengan membalik halaman emas, cahaya emas memproyeksikan cahaya sosok manusia emas di atas buku emas. Sosok dan bayangan manusia keemasan ini, memegang pedang emas, menari dengan seperangkat ilmu pedang misterius. Himpunan ilmu pedang ini sangat asing, tetapi setiap gerakan, setiap gaya, sangat akrab. Sudah pasti bahwa himpunan ilmu pedang ini terdiri dari 13 gaya pedang dari 13 pedang angin. Dibongkar, setiap gaya Chu Xingyun sangat akrab, tetapi ketika digabungkan, itu benar-benar aneh. Pergerakan cahaya keemasan dan bayangan tidak cepat, setiap gerakan dan setiap gaya sangat jelas. Tidak hanya gerakan eksternal, tetapi di dalam tubuh cahaya dan bayangan emas transparan, aliran cahaya perak mengalir dengan setiap gerakan dan setiap gaya, dalam tubuh cahaya dan bayangan emas. Jika dikatakan bahwa pedang angin 13 sebelumnya hanya kosong, maka sekarang pedang angin 13 tidak hanya berbentuk, tetapi juga metode operasi energi dalam jantung dan pikiran, pikiran dan nafas, nafas dan kekuatan. Ledakan 13 pedang ini tidak hanya pedang dasar gaya 13, tetapi juga 13 pukulan keterampilan pedang, serta 13 keterampilan unik. Meskipun saya tidak tahu asal spesifik dari rangkaian ilmu pedang ini, Chu Xingyun dapat yakin bahwa ia dapat dianggap sebagai bayi saat ini. Setelah menghabiskan 3 hari, Chu Xingyun mempelajari set baru 13 sword. Tentu saja, penelitian ini tentang bentuk, hanya postur dan gerakan eksternal. Untuk Chu Xingyun, yang telah mempraktikkan 13 pedang ledakan dan mencapai keadaan kesatuan pedang manusia, tidak peduli bagaimana mereka digabungkan, mereka semua bergandengan tangan dan tanpa usaha. Alasan mengapa dibutuhkan lebih dari 3 hari juga untuk mencoba menjadi seakurat mungkin, terutama postur dan gerakan saat menghubungkan dan mengubah, dan tidak boleh ada kesalahan. Hanya saja Chu Xingyun tidak bisa belajar untuk saat ini, tapi ini internal. Jantung dan pikiran, pikiran dan nafas, nafas dan kekuatan. Chu Xingyun tidak memahami arti dari ledakan itu, atau jantung dari ledakan itu, apalagi hembusan angin. Mulai sekarang, Chu Xingyun hanya memiliki satu kekuatan, dan apa yang bisa ia pelajari hanyalah bentuk eksternal. Jika Anda ingin benar-benar mempelajari 13 pedang angin, Anda setidaknya harus mencapai realem Qijian. Dan bahkan Qijian realem, pada kenyataannya, hanya bisa dipelajari, itu adalah sebuah entry. Oleh karena itu, tugas pertama sebelum Chu Xingyun adalah untuk memahami dan menumbuhkan makna pedang ledakan, dan untuk mencapai keadaan pertama dari 9 ranah Kendo Yijian Realem. Jika memungkinkan, Chu Xingyun ingin segera mulai memahami niat pedang angin ledakan, tapi sayangnya, dia tidak bisa pergi sekarang. Mulai sekarang, perbandingan akhir tahun Akademi Jiuxiao akhirnya telah memasuki tahap akhir. Sebagai anggota tim Liu Yun, tidak peduli dari sudut mana, Chu Xingyun harus hadir.
Yang pertama diproses adalah final turnamen Gerbang Naga dari Akademi Jiuxiao. Distrik Liuyun yang dipimpin oleh Sui Liuxiang memasuki final dengan catatan tak terkalahkan. Jika tidak diharapkan, Sui Liuxiang akan dengan mudah memenangkan kejuaraan dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Memang ini yang terjadi, tidak ada yang layak disebutkan selama seluruh pertandingan. Ketika perbedaan dalam kekuatan terlalu besar untuk membentuk keadaan menghancurkan satu sisi, pertempuran pasti akan kurang. Di game pertama, Sui Liuxiang meluncur melintas dan muncul di antara para lawan, begitu es turun, semua lawan membeku. Setelah itu, tidak perlu melakukan hal lain dengan Sui Liuxiang. Yu Zai, setelah serangkaian kekerasan, tidak menunggu lawan pulih dari keadaan beku, dan benar-benar terbanting. Pertandingan kedua berakhir lebih cepat. Lawan pertama yang memesan, dibunuh oleh Sui Liuxiang, dan kemudian bergegas ke batu jiwa dari pihak lain. Mengabaikan 3 orang dari pihak lain, mereka langsung menghancurkan batu jiwa dan memenangkan kemenangan. Di game ketiga, ada kecelakaan. Sui Liuxiang Luo disergap oleh 5 orang lawan dan dikepung. Namun, tidak ada perubahan pada bagian akhir. Aku menyegel diriku di Xuan Bing dan membiarkan lawan menyerang selama lebih dari 10 detik. Lawan bahkan tidak mematahkan lapisan es ini. Di sini, mereka tidak dapat memecahkan lapisan es dari air dan aroma, tetapi Yu Zai di sana, mereka dengan mudah memecahkan batu jiwa lawan. Setelah 3 pertandingan berturut-turut, juara daftar tanah ada di sini. Setelah memenangkan kejuaraan, Sui Liuxiang menyerahkan botol giok dengan 9 jiwa kepada Chu Xingyun. Setelah bekerja keras selama 1 tahun penuh, dia akhirnya melakukan sesuatu untuk Chu Xingyun dan sangat bahagia. Dalam setahun, Sui Liuxiang bertarung dalam 100 pertempuran, dan kepercayaan dirinya akhirnya tercapai. Bahkan jika dia berdiri di depan Chu Xingyun, dia tidak akan terlalu berhati-hati dan malu. Namun, meskipun Sui Liuxiang telah melakukan pekerjaan dengan baik, itu masih jauh dari prestasi Chu Xingyun. Chu Xingyun telah mengintegrasikan seluruh benua. Rakyatnya ada dalam puluhan miliar unit. Di Gurun Utara, Chu Xingyun adalah dewa yang hidup. Sebaliknya, Sui Liuxiang, dia hanya di sebuah perguruan tinggi kecil dan memenangkan kejuaraan tahunan. Belum lagi dengan melihat seluruh benua Xianting, bahkan melihat seluruh akademi, dia bukan yang terkuat. Dalam peringkat 10.000 teratas, dia tidak dapat menemukan namanya. Prestasi kecil, tetapi terus bekerja keras, ini adalah posisi Sui Liuxiang. Final daftar langit membutuhkan 3 hari untuk memulai, jadi Chu Xingyun kembali ke halamannya untuk pertama kalinya, memasuki ruang reinkarnasi, dan mengambil Jiu Hundan. 9 jiwa pil adalah obat mujarab yang dibuat oleh Kaisar Roh Timur Lingmu, yang dapat menyembuhkan luka pada jiwa. 9 jiwa pil itu sendiri tidak disempurnakan untuk perawatan cedera. Fungsi terbesar dari 9 jiwa pil adalah untuk memperkuat jiwa. Setelah jiwa diperkuat, kekuatan mental akan menjadi sangat kuat, ketepatan pedang akan meningkat, dan kemauan juga akan meningkat. Seperti yang kita semua tahu, jika Anda ingin mencapai Kaisar Wu, Anda akan bergantung pada kemauan, tetapi pil 9 jiwa dapat langsung membuat seorang prajurit memiliki kemauan keras. Meskipun tidak semua orang yang menggunakan Jiu Hundan telah mencapai Wu Huang, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar pejuang yang menggunakan Jiu Hundan akhirnya menjadi Wu Huang. 9 jiwa pil dapat mengubah pembusukan menjadi sihir, dan membiarkan seseorang dengan kualifikasi biasa memiliki kemungkinan mencapai Kaisar Wu, dan kemungkinan ini masih sangat besar. Jika Anda membandingkan game daftar tanah dengan gerbang naga, maka 9 jiwa ini adalah bola naga yang dapat mengubah ikan mas menjadi naga. Menelan pil Jiu Hun, aliran udara dingin mengalir ke pikiran Chu Xingyun. Untuk sesaat, Chu Xingyun hanya merasa dingin di benaknya, perasaan yang sudah lama hilang, sangat nyaman, yang membuat Chu Xingyun hampir mengerang. Dengan makanan dari 9 pil roh, Chu Xingyun hanya merasa bahwa otaknya jernih, reaksinya menjadi lebih cepat, dan kecepatan dan keluasan berpikirnya sangat meningkat. Bahkan, Chu Xingyun menemukan bahwa kebijaksanaannya telah sangat meningkat, dan dia meliriknya dengan santai, dan gambar yang dilihatnya segera tercetak dalam benaknya. Meskipun Chu Xingyun tidak bodoh sebelumnya, masih ada celah besar dibandingkan dengan sekarang. Setelah menggunakan 9 pil jiwa, Chu Xingyun hampir bisa mengingatnya. Merasakan efek ajaib dari Jiu Hundan, Chu Xingyun sangat senang, Jiu Hundan ini terlalu kuat. Yang pertama adalah bahwa kekuatan mental menjadi lebih kuat, tidak mudah lelah dan mengantuk, bahkan jika Anda tidak tidur selama 3 hari 3 malam, Anda masih akan penuh vitalitas. Yang kedua adalah peningkatan kecerdasan, yang hampir berkesan, semua pengetahuan akan dilihat secara sekilas. Sekali lagi, reaksi menjadi lebih cepat dari niat ke manual, yang selesai dalam sekejap, dan kecepatan reaksi meningkat secara eksponensial. Akhirnya, kecepatan berpikir menjadi lebih gesit, lebar berpikir lebih lebar, dan lebih banyak garis pemikiran dapat dilakukan. Di masa lalu, 3 hal dapat dianalisis pada saat yang sama, tetapi sekarang dalam 1 saat, 10 hal dapat dipertimbangkan pada saat yang sama, dan sebuah kesimpulan dapat dicapai dalam sekejap. 3 hari kemudian, ketika Chu Xingyun akhirnya mencerna semua obat dan membuka matanya, tidak ada yang lain selain pujian di hatinya. Ini adalah Kaisar Zun, beberapa mati atau hidup, daging dan tulang.
Setelah makan 9 jiwa pil, Chu Xingyun hanya merasakan tingkat hidupnya sendiri, dan langsung memperbaikinya dengan tidak tahu berapa banyak. Chu Xingyun saat ini dan masa lalu Chu Xingyun sama seperti kesenjangan antara masa lalu Chu Xingyun dan Kera, yang merupakan dunia perbedaan. 9 jiwa pil, secara pribadi disempurnakan untuk Kaisar Zun, dapat mengubah pembusukan menjadi sihir. Chu Xingyun tidak membusuk, jadi setelah minum Jiuhun pil itu menjadi lebih dan lebih ajaib. Setelah sepenuhnya mencerna kekuatan 9 jiwa pil, 3 hari telah berlalu. Kontes Tianbang akan segera dimulai. Guman, Jun Wuyu, dan bermain dengan bulan, akan memulai pertempuran mereka sendiri. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.